Isra Mi'raj, wah itu halu katanya. Sih, cuma ngelama rajan kok. Dalam hati saya Pak ya, kayak letak ngocak begitu loh. Kelmegeli orang yang macam kitab pas-pasan kelmegeli. Padahal di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnul Arabi mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'duh. Baik ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, semoga Allah tetap memberikan kesehatan, keselamatan, barakah umur dan barakah rezeki kita. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada banyak pertanyaan dari netizen yang memang ditujukan untuk Gus Wafi ya. Pertanyaan pertama, ada seorang ustadz ya yang bernama Guru Gembul itu mengatakan karomah itu tidak ada gitu. Karomah itu tidak ada. Bagaimana tanggapan Gus Wafi tentang karomah ini? Kita simak videonya. Guru Gembul itu. Nah, itu mengatakan tidak ada karomah itu. Tidak ada. Kalau kita mengatakan tidak ada, padahal faktanya dalam fakta sejarah, Khalid bin Walid hanya memegang satu rambut Nabi, tidak mati-mati perang itu, Pak. Satu rambut Nabi kan, gitu. Kemudian ketika beliau membacakan di awal-awal, makanya kalau kita baca Hizbul Bahar, Syekh Bilasyan Ali Asyadili, di awal-awal kan ada ayat begini, ada kutipan, Allahumma ya aliyu ya azim ya halimu ya alim. Itu kan yang dibaca Khalid bin Walid ketika mau perang, sampai kudanya bisa berjalan di atas air, Pak. Kudanya berjalan di atas air, musuhnya gak sampai melawan, langsung menyerah, langsung masuk Islam duluan. Ini yang kita lawan setan ini, bukan orang katanya. Nah, itu kan memang seperti itu ada, tapi lihat orangnya dulu. Itulah tadi penjabaran dan penjelasan tentang karomah yang dijabarkan oleh Gus Wafi ya. Sampai Gus Wafi ini memberikan sebuah contoh ya, seorang sahabat Khalid bin Walid ini karena memegang satu helai rambut dari Rasulullah SAW dan dia akhirnya selamat dari peperangan. Itu ya salah satu yang disebutkan oleh Gus Wafi barusan. Jadi orang yang mengatakan karomah itu tidak ada, itu kurang belajar mungkin ya. Jadi karomah itu diberikan kepada para aulia Allah. Kalau nabi itu namanya mukjizat ya, mukjizat. Kalau seperti wali itu bukan mukjizat, itu namanya karomah, kelebihan yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang Faqih Al-Muqaddam ini katanya Isra Mi'raj 70 kali, sedangkan Rasulullah itu 1 kali. Bagaimana pendapat dari Gus Wafi tentang pernyataan ini gitu? Sih, cuma ngelama rajan kok. Dalam hati saya Pak ya, kayak letak ngocak begitu loh. Kelmegeli orang yang macam kitab pas-pasan kelmegeli. Padahal di dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnul Arabi mengatakan Isra Mi'rajnya Nabi dengan para wali itu beda, Pak. Istilahnya dari hidup, bayangkan Imam Ibnu Arabi hidup tahun berapa abad yang lalu beliau hidup. Istilah Isra Mi'raj para wali itu sudah ada gitu. Sekarang dikatakan mustahil, berarti lebih hebat daripada Nabi Muhammad dong. Nah, itulah orang yang ta'allama minal awraq, hanya belajar dari buku, dari YouTube, dari Facebook. Karena kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama minal awraq yuqalu lahu sohafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa dikatakan alim. Dia itu hanya bisa dikatakan tukang buka buku. Kenapa? Wa innamal ilmu bitta'allum min afwahil ulama. Ilmu hanya bisa didapatkan dari lisan para ulama. Karena kehebatan orang alim itu ada pada dirinya, bukan pada karyanya. Ya bedalah antara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan para wali. Cuma dengan istilah yang sama mungkin ya. Cuma Isra Mi'rajnya Nabi dan wali itu berbeda dan tidak sama karena pangkatnya pun berbeda.
Nabi dan Rasul, antara Nabi dan Rasul dan para wali, para aulia Allah. Jadi tidak sama, cuma istilahnya saja yang sama begitu. Pertanyaan yang terakhir adalah harus kepada siapa kita mengikuti atau harus kepada siapa kita berkiblat tentang kebenaran ini. Itu khususnya umat Islam yang ada di Nusantara ini. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Sehingga memang kata sahabat Abdullah bin Mas'ud itu, manistanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu bihil fitnah. Kalau mau ikut ulama, ikut yang sudah wafat, karena yang hidup belum tentu aman dari fitnah. Jadi kalau mau ikut ulama itu yang sudah wafat, Imam Nawawi, Banten, Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Maimun Zubair, Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Nawawi Sidogiri. Yang sudah wafat itu sudah aman dari fitnah. Ikuti pendapat mereka. Gitu kata sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga kalau kita sekarang bingung, sekarang bingung, kiai ini bilang A, kiai ini bilang O, yang ikut yang mana? Kata Rasulullah, fa idza raaitum ikhtilafan katsira fa alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian melihat perbedaan yang banyak, ikuti yang mayoritas. Mayoritas para ulama, maksudnya para ulama sejak dulu. Kalau kita bingung mau ikut siapa, maka ikuti yang mayoritas para ulama. Ikuti jejak para ulama-ulama yang salaf, ulama-ulama yang salih, ulama-ulama terdahulu seperti Syekhana Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Tanara, dan lain-lainnya sebagai kiblat kita untuk berpijak. Semoga kita ditetapkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan anugerah husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.